wa asarahum ma qaddamu wa asarahum. Hati-hati itu ma qaddamu wa asarahum. Mana tubuh ma qaddamu, dan aku telah mencatat dan kami telah mencatat kata Allah ma apa saja qaddamu yang telah kalian perbuat tapi sudah terdahulu. Makanya kita kada boleh merasa aman dari dosa yang sudah kita gawi. Mata qaddamu deh wa asarahum, dan apa yang selagi akan datang. Asar ini, makna asar ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Wanak tubuh maqaddamu, gawian kita sudah ditanggung jawab. Wa asarahum, dan apa yang digawi anak kita empat bertanggung jawab. Asar itu maknanya apa yang kemudian itu banyak pengakuan, salah satunya termasuk anak itu kan kemudian daripada kita. Makanya wasarahum tadi amun nang digawi anak tu baik, orang tuanya dapat. Tapi bila nang digawi anak tu kada baik, orang tuanya juga dapat. Ya lah. Asar itu orangnya. Nah, itu berhati-hati kita. Wa kullu syai'in, dan semuanya itu gawian orang tuanya, anaknya, seberataannya, gagasannya, ilmunya, pengetahuannya. Ahsaynahu fi imamin mubin. Itu berhati-hati kita. Walaula annahu kana minal muslimin, andai kata Nabi Yunus itu ada termasuk orang yang ke-17 tasbih, lalabisa sabi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti kata Allah kami tinggalkan Yunus itu di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Kalau laula annahu minal musabbihin, mana kalimatnya yalah. Andai kata Nabi Yunus ini tidak termasuk orang yang bertasbih, la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tapi karena Nabi Yunus itu termasuk orang yang bertasbih, maka Allah lepaskan. Apa tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka itu ya Allah, siapa yang membaca itu wa kadzalika nunjil mukminin, maka orang yang beriman bila membaca itu juga maka kami akan selamatkan. Jadi saat-saat nang ini banyak baca itu. Pasti diberi oleh Allah. Kita ini jalan kayak apa? Dagang, usaha, banyak ila illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bila kita nih masuk hajat kita napa kita hendak kepada kabul baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, pasti kabul. Apa aja ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, semua bisa. Yang penting tadi kana minal musabbihin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. لا يستكير الورد الا جهول الواري يجيد في دار الاخره، والورود ينطوي باتواء هذه الدار، واولى ما يتعتنى به ما لا يخالف وجوده الورد والطالب منك وارد، وأنت تطلب منه وعلم ما هو طالب منك مما هو مطلب منك إلى آخر. الله أعلم بالصواب. Jadi kita itu jangan la tastatirul wirda illa la yastatirul wirda illa juhulul warid. Tidaklah meremehkan akan wiritan itu kecuali orang-orang yang bodoh daripada wiritan. Tidaklah menghinakan wiritan kecuali orang yang menghinakan wiritan, menganggap remeh itu orang-orang yang bodoh akan keistimewaan wiritan itu. Karena wiritan itu nanti yujadu fidaril akhir, akan dilihat di negeri akhirat. Maka kita belajar malam baca Quran. Di dunia ini kada kalian itu maksud. Karena dunia ini kada wadahnya pahala. Namun dunia ini wadahnya pahala di bakungnya. Nabi aja memadahkan siapa yang menyembahyangakan orang yang meninggal dunia, maka Allah berikan pahala seperti satu surat Jabal Uhud emas.
bangunin tanpa kakak. Satu orang pakai jago 7 kilo. Nyala aja. Tinggi, panjang pulang. Namun 10 orang aja 10 kali 7 berapa sudah? Ibak beli papan sekali itu mati. Makanya dunia ini kada kawan melihat pahala. Maka orang yang 7 wirid ini jangan pernah meremehkan wiridan. Kita nih tahu Nabi sembahyang itu nggak wirid, nikmatnya wirid itu. Amalkan itu orang nang orang apa wirid itu kada sunnah Nabi ini apa segala macam terserah orang. Yang penting aku guru ku wirid, aku wirid. Guru ku bayasin, aku bayasin. Terserahnya orang mengayo pak. Iya kalau guru ku bahasi, aku bahasi. Kenapa? Karena itu kayaknya dilihat di akhirat wah luar biasa. Jadi kadang-kadang orang yang meremehkan itu kecuali orang pun bungol. Nah, bisa betapa sini bungol. Bila juhul, kecuali orang-orang yang bodoh akan wiridan itu. Kenapa? Karena wiridan itu nanti di akhirat dilihat. Betapa hebatnya yang meliputi akan orang yang berwirid. Makanya ulama-ulama itu sih berwirid luar biasa. Diceritakan berkata Abu Bakar Al-Akbar, kata beliau, aku hadir waktu Imam Junaidi Al-Baghdadi hendak meninggal dunia. Ulama sufi, ulama luar biasa. Junaidi Al-Baghdadi, orang Baghdad, Irak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tak kala Imam Junaidi itu hendak meninggal dunia, hadir tuh. Aku hadir Junaidah indal mauti fi jama'ati min ashabi. Jadi Imam Junaidi ini pas hendak meninggal dunia itu kami hadir lawan beberapa jamaah melihatkan dari sahabat. Fara'ainahu qa'idan yusalli wa isnari lahu. Dan kami melihat Imam Junaidi itu dalam keadaan duduk salat sedangkan kakinya itu diangkat. Wara'ina qaidan duduk yusalli dalam keadaan salat wa yusna rijlahu. Apa yusna itu bahasa kitanya? Diangkat. Yusna rijlahu. Idza arada ayasjud, bila hendak sujud. Ya, bahasa itu di rahmah itu nak sembahyang. Bila hendak sujud kaki ini diangkat kali gitu. Mau di orang sekarang dia kayak apa ngapuran. Ada yang kalau betis nih, nah kan kalau orang mengalih itu berbunyi kakor sakit hendak sujud itu bilang, dikujurakan nih betis itu diangkat, kan ada nyaman. Walam yazal kadzalik, maka kami lihat setiap sholat itu kayak itu terus gitu. Hatta kharajat ruhu min rijli, hatta kharajat ruhu min rijli, sampai keluar bahasa kita itu daripada kaki tadi itu. Walam yazal kadzalik hatta kharajat ruh, senantiasa dia sholat seperti kemudian itu sampai keluar roh daripada kakinya. Artinya sampai meninggal dunia sidin sembahyang kasih. Fasakuat alaihi harakatuha, maka kami melihat itu sebetulnya situ susah, bergerak itu susah bergerak. Jangan betis kayak itu. Anda sembahyang dikujurakan betis, diriakan kayak itu. Kayaknya anak-anak kujurakan kan ada orang sembahyang tuh tidak ngalih betisnya ditekuk waktu sujud tuh. Tapi sini tetap melakukannya demikian itu, sehingga kami melihat gerak sini itu jadinya lambat. Orang ba'du asdiqaihi, maka melihatlah sebagian daripada kakawan-kakawanan memang hadara dzalikal waqti, daripada orang yang hadir pada itu waktu. Wa kana rijalahu qad tadammat, dan kami melihat kakinya itu timbul daging, kalau di kamus tadi kemudian tumor. Saking sakitnya sidin tuh. Ngalih benar itu nah. Sakit sidin. Posisinya seperti itu sampai tumbuh model kayak tumor. Wa qala ma hadza ya Abu Qasim. Lalu ditanyai anak sidin itu Qasim, guru Abah Qasim apa? Biarnya nggak sembahyang ngalih benar, melipat betis ngalih, kata kujur-kujur kayak itu betis itu bangkat sampai model kayak tumbuh tumor kayak itu. Apa aja sidin?
hadhihi ni'amullah, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya rupiah ini sebanyak 3 kali untuk melipat betis kali mana berujur betis ada tumor pokoknya di sini kalau ada tumbuh daging gitu kan ngalih melipat gitu kan sakit betis tapi sini tetap turun tuh nah sujud tuh tetap turun bahasa kitanya ya kan di kursi aja gue duduk sembahyang kan nyaman-nyaman ya sedikit iyalah ya kan nyopian duduk aja di kursi gitu nah kan sekarang kan banyak duduk aja di kursi atau kayak apa kan jangan memaksakan kayak itu orang melihat sakit orang melihat kada nyaman tapi ujasidin apa ada nikmatullah Allahu akbar di sini ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Falamma faraga min salati qala Abu Muhammad Al-Junaid radhiyallahu anhu ya Abu Qasim andai kata engkau berbaring ya pas sudah tuntung sholat itu nah ditakuni pulang lawan yang lainnya bertakun Abu Muhammad Al-Junairi kata beliau wahai guru Abu Qasim andai kata pian berbaring aja nah batis pokoknya itu daripada Bandung berbaring aja berapa sembahyang faqala maka beliau berkata ya Abu Muhammad ada waktu wujud minnatullah Allahu akbar punya sidin Muhammad waktu sujud itu waktu yang nikmat betul aku lawan Allah Allahu akbar kenapa oh ya sini itu nikmat yang Allah berikan dan itu waktu yang paling luar biasa nikmat kan sepaling dekat seorang hamba itu kepada Allah Ta'ala sujud jadi dia merasakan wiritan nikmatnya dengan Allah tuh nggak berwirit sujud tuh sampai betis kan tumbuh tumor tuh kekerasan betis tadi sakit betis tadi ada dirasakan sih namun kita ini kan berwiritan mana rajin tapi tak kadang-kadang boleh sih ya tak kadang laris nah karena tahu mod wirid gitu boleh sedih benar galau ya padahal andai kita tahu keistimewaan wiridan itu kita tidak akan meninggalkan nah kayak subuh tadi misalkan kita sebentar hari baca yasin kalau kita mengetahui kehebatan punya Nabi jangan kan yasin ya kalau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu aja ialah dibaca 100 kali itu punya Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya ya kalau mengkelihatan ya dilihatkan tapi kan Nabi memerintahkan kita yakin nah orang yang sudah istiqomah merasakan itu ini terus asal bila tertinggal kayak kita juga ada tinggal main bulu tangkis asal belum bayarnya siap sudah kita jam 4 datang joran jam 5 selalu sakit hati lah tinggal udah bungol lagi mau di situ jadi pas-pas juga jadi datang itu pas-pas saja ya kalau beribadah itu kayak itu pas Allah membuka pas kita datang jadi nyaman sedikit bujur ya bang dulu tuh bagus cuma kalau pilih jemur meraji we kan itu nawirikan tuh penting makanya sidin al-ghafilu idza asbaha yang zuru madza yaf'alu wal aqilu yang zuru madza yaf'alu rabbi nah itu jadi hati-hati jadi kita jangan sampai kada berwirid makanya disambetakan man laysa lahu wirdun fa huwa tidun urang nang kada bisa wiridan apa nang istiqomah aja misalkan saban hari kita membaca tadi apalagi tadi tasbih ya Nabi Yunus tadi ya Allah itu bagus banget subuh dibaca 40 kali apalagi yang membaca ditambahi ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma ighfirli ditambahi lagi penjelaman ini luar biasa bahasa kitanya itu supan benar ya Allah aku bila kadang mengabulkan doa orang ditambahi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma ighfirli supan aku ini kepada hendak laris kada pula disangka masa kayak itu ya nah tapi si koma ini sekali aja aku tak bukti akan ya pandiran guru kan apa daripada kita bernyanyi kada kawan banyak berzikir aja kan berzikirnya kada ada cuma kita memang harus ada zikir itu nang istiqomah selawat apa ambil nang kita nyamannya aja apa nang kita tapi itu istiqomah jangan kada sama sekali banyak wiritan itu
Jangan mengambil satu aja, no, banyak tapi satu. Biar aja umpama baca salawat 100, ya Allah baca Fatihah, baca la ilaha illallah. Tapi digugulkan banyak aja, 100 5 macam jadi 500 daripada satu aja 500, baik diambil sedikit-sedikit tapi banyak. Kan berataan tuh baca subhanallah alhamdulillah 100 kali itu sudah. Baca salawat 100 kali, fadilah salawat dapat. Baca la ilaha illallah subhanaka ini dapat. Ya kalau baca pulang kul huwallah dapat. Ya kehebatan Allah siapa aja ulun kan sudah dipadahkan dalam kitab siapa yang membaca itu 100 kali setiap harinya bila diisi utang utangnya akan dilunasakan oleh Allah. Kan kayak itu. Kita kada tahu Pak umurnya. Kita kada tahu umur. Ini umur itu terbagi kepada 3 itu Pak sudah. Iyalah waktu itu terbagi kepada 3. Masa yang sudah lalu kada kau diulang lagi. Ya, ini sudah kalah kada kau lagi. Kalah ya. Bahasanya kan gitu. Jadi masa yang sudah kita lalui itu udah apa aja kada mau dibully umur kita. Yang kedua masa yang akan datang. Nah masa datang kita ada tahu apakah sampai. Iyalah. Apakah sampai atau lagi kita. Itu kan rahasia berita yang sudah lalu kita apa namanya kita lalui ada kau lagi terulang yang akan datang kada bisa kita menemuinya. Belum tentu kita kada tahu apakah sampai. Malam Jumat belakang apakah sampai kita kada tahu. Tinggal waktu satu aja lagi, waktu yang ada pada ini saat ini pada diri kita, tinggal itu aja lagi. Apa yang kita gunakan? Kita nih maka ambil keuntungan. Makanya dia Nabi kan kita ambil khamsan qabla khamsin. Nah itu. Jadi al-ghafiru idza asbaha, orang yang lupa lawan Allah nang kada bawiri. Apabila ia berada di waktu pagi, ia turun ba'da yaf'alu. Orang yang lupa lawan Allah, orang yang kada berwirid apabila di waktu subuh ia berpikir apa yang ia lakukan. Nah itu orang yang lupa lawan Allah besok aduh jual hari ini besok ayo besok kami juakan dia berpikir apa yang ia lakukan. Itu orang yang sudah lupa lawan Allah. Jadi orang yang ghafil, orang yang lupa dari Allah itu tidak asbah bila berada di waktu subuh dia berpikir mana yang apa yang harus dia lakukan hari ini. Itu orang yang lupa. Wal akil, orang yang berakal yang lupa ya Allah apa yang Allah suruh baginya. Orang yang berakal bangun subuh berpikir dulu. Beribadah dulu lawan Allah. Ya kalau ibadah itu hanya kita begawi. Ini kata sungsung sudah begawi. Inilah Allah nomor 2. Ini bila Allah nomor 2 habis dah. Allah kada mau, maka itu kan jadikan Allah itu selalu nomor 1. Jadi yang kita bangun disukan itu langsung terinsan apa yang Allah berikan. Makanya dia jari Imam Ghazali. Uji Imam Ghazali kan sering berbully gitu. Ini Allah, alhamdulillah ya Allah biar jadikan aku orang beriman. Ini kan perbuatan Allah. Alhamdulillah ya Allah biar jadikan aku umat Nabi. Alhamdulillah ya Allah rezekiku hari ini ada. Itu dibacain bujur. Kan itu perbuatan Allah memberi rezeki ini. Yakin? Alhamdulillah ya Allah rezekiku hari ini ada. Ada kita berpikir, wah sembuh ini hari hujan ini ya Allah. Ya, sudah ada memikirkan dewian kita. Nang mendatangkan orang, nang mendatangkan rezeki lain kita. Nang mendatangkan seberataan itu Allah. Jadi sudah banyak Allah pikirkan dewian kita. Makanya jangan bertanya kita tentang apa yang Allah lakukan, tapi tanya apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan itu yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi al-ghafiru idza asbaha yanzur madza yaf'al wal akhir yanzur madza yaf'allahu bihi. Nah, jadi orang yang lupa kepada Allah itu bila berada di waktu subuh ia selalu memandang kepada apa yang ia lakukan, memikirkan. Sedangkan orang berakal ia akan memandang apa yang Allah telah berikan kepada apa yang Allah telah lakukan dengannya. Awwalu khatirin yarduhu 'ala al-'abdi wa mizan tauhid. Kalau al-ghafiru idza asbaha awwal ma khatar yaitu 'alaihi isbatul fi'li. Jadi kalau orang yang bakal bila disukan itu dia berpikir sudah. Berpikirnya apa yang Allah berikan pada dirinya, artinya ingat, nah aku lakukan ini ada nilai ibadah. Aku begawi ini bukan mencari duit, tetapi aku begawi ini perintah Allah. Itu aja. Aku berjualan ini bukan aku mencari duit, aku mencari itu kalau dicari itu ada. Aku berjualan ini, aku mengambil duit Allah bagiakan. Jadi aku ini beribadah lawan Allah. Maka itu dia Nabi, maka bagus-baguslah dalam ibadah itu dia sambil berzikiran, sambil duduk, sambil apa, dizikirkan.
terus berdoa, bersyukur aja terus. Apalagi dibaca tadi la ilaha illa anta subhanaka ini, artinya kita terus dapat pahala. Makanya waktu kita menunggu rame, kita menunggu pembeli, selama lama kita menunggu itu selama itu kita dihitung berzikir, dihitung orang yang bersyukur. Jadi kada dapat pelaris itu malah bagus. Bahasanya tuh. Tapi kan mau coba kayak itu artinya pasti ya tuh. Bukan guru mendoakan kepada pelaris, katakan intarju kami minallahi apa intarju farji minallah ibadah, menunggu kelapangan, menunggu kabul hajat gitu, keinginan kita itu sambil menunggu itu sudah dihitung Allah ibadah. Karena pas kita coba pas kita datang membeli lupa kita mikir ya lah, nah senyum kita, ketawa kita, ya itu pas pembelinya bagus, pas pembelinya nggak bagus repot lagi kan. Nah seperti itulah Allah alam. Bisa intinya hidup ini kita berataan ujian, perlu banyak kita wiritan supaya kita hidupnya sabar. Wiritan seperti Al-Quran tadi kan Nabi Yunus disediakan, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu kalau tidak makan beratan banyak seberataan mereka itu diberi oleh Allah ujian, diberi nikmat di ujian. Nah pandai-pandailah kita ini mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Apa yang Allah berikan itu yang paling baik sudah akan diri. Tinggal cara kita mensyukuri, mensyukuri itu menggunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hidup ini jangan lepas daripada bawi. Wallahu a'lam. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل لنا من سنتي وامي واجبنا بالرحمه وارحمنا بالعلم وزينا بالهدى ونسل علمي اللهم اعلم وارشد ربنا سلوك هدينا وصلى على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله وتقبل بالله تقبل الله منكم تقبل يا